Langsung seketika aku shock dong gitu, kayak loh kelas 12 udah mepet mau UTBK gini masih nanyain gradient itu apa, karena belum ngerti arti gradient, yang mana gradient itu materi SMP gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Salma Ayu Ramadhani. Jadi ini adalah channelku. Jadi aku punya dua channel, yaitu channel YouTube dan podcast. Kalian bisa follow dan subscribe dua-duanya karena di channelku ini aku akan ngajak kalian semua ngobrol terkait isu-isu sosial yang terkini dan juga hal-hal menarik lainnya yang akan kita bahas dari berbagai sudut pandang. Info lengkapnya bisa kalian lihat di deskripsi di bawah video ya. Pada video pertama ini, aku akan ngajak kalian ngobrol seputar pandangan terhadap proses belajar mengajar selama pandemi ini. Kan kita udah hampir setahun ya, udah pandemi dan sekolah juga online. Nah, aku punya narasumber yang akan nemenin aku ngobrol di sini. Nah, namanya adalah Husain Noval Hamami. Silakan masuk. Nah, Halo. Husain ini adalah alumni mahasiswa matematika ITB tahun 2016 ya. Betul. Lulus baru tahun kemarin 2020. Nah, selama kuliah ini Husain aktif di berbagai organisasi. Jadi Husain tuh kuliah sambil jadi tutor privat gitu, tutor matematika untuk siswa-siswa SMA. Bener nggak, Sen? Iya. Nah, kenapa bisa suka ngajar di situ gitu? Dan sampai sekarang pun dia masih ngajar gitu. Gimana Husain? Kenapa bisa suka ngajar matematika gitu? Oke, mungkin sebelumnya aku mau cerita sekilas tentang waktu aku SMA dulu ya. Waktu dulu aku SMA itu antara mata pelajaran yang sekian banyak, itu tuh entah kenapa matematika selalu menjadi yang paling favorit buat aku. Dan semenjak ada peristiwa, kalau teman-teman di kelas ya dulu, yang teman-teman sebelum masa pandemi, di kelas dulu itu kadang ada guru yang suka nunjuk-nunjuk. Oh iya, Iya. itu pas apa kuliah? Waktu dulu kita masih SMA, Oh SMA. waktu semasa aku masih SMA, ada kebetulan ada guru yang nunjuk aku waktu pelajaran matematika. Husain, kamu coba maju ke depan, kerjain satu soal, terus terangin ke teman-teman kamu. Dan pada momen itu, alhamdulillah aku bisa ngerjain, dan ketika aku coba menjelaskan ke depan kelas itu di hadapan banyak teman-teman, yang aku rasain tuh kayak apa ya, sensasi bahagia dan semangat gitu ketika menerangkan sesuatu ke orang banyak. Dengan kata lain, ternyata ada nih sebagian besar passion aku tuh untuk mengajar ke orang lain gitu. Dan di sisi lain aku juga suka tentang keilmuan matematika. Jadi awalnya sejak SMA itu, dan aku memutuskan untuk kuliahnya juga di jurusan matematika. Dan aku pikir ketika nanti aku berkuliah dan saat berkuliah itu ada waktu luang, bolehlah aku untuk meluangkan waktu mengajar gitu. Hitung-hitung juga nambah penghasilan untuk biaya hidup merantau gitu. Kan biasanya nih kita pas SMA tuh pusing gitu, matematika paling gak disukain gitu. Nah, Husain ini malah suka gitu matematika dan dengan senang hati juga mengajarkannya ke teman-teman kan. Jadi sampai sekarang tuh masih terbawa kebiasaan itu sehingga bisa sebagai peluang mencari duit. Mungkin teman-teman di sini ada yang juga suka ngajar dan sama juga kan jadi les privat kayak seperti itu. Nah, ada nggak sih perbedaannya saat kamu ngelesin orang-orang siswa-siswa SMA itu sebelum pandemi dan setelah pandemi? Kalau ditanya tentang perbedaan ya mungkin agak sedikit bias juga, tapi yang aku pribadi rasain itu tuh cukup berbeda ya. Terlepas dari siswanya yang berbeda juga, kemampuan siswa yang berbeda-beda. Masa sebelum pandemi ya, ketika masih ada pembelajaran di kelas secara offline, siswa yang aku ajar itu ketika les privat itu cenderung lebih curiosity-nya tinggi, rasa penasarannya lebih tinggi gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak ngerti pasti langsung ditanya gitu.
Itu secara umumnya ya, mungkin secara umumnya dari rasa antusiasme peserta muridnya. Kalau di masa-masa pandemi kayak gini yang online, sepengalaman aku ketika mengajar itu banyak murid-murid itu yang rasa ingin tahunya tuh malah makin berkurang gitu sekarang. Jadi justru pengajar yang harus lebih banyak proaktifnya untuk menanya-nanyai ke murid, bagian ini ngerti nggak, materi ini ngerti nggak, bab ini ngerti nggak. Soalnya ketika pandemi gini tuh justru murid kebanyakan banyak yang belum tahu gambaran-gambaran tentang isi materinya. Mungkin kalau zaman-zaman sebelum pandemi, ketika murid itu belum ngerti tapi tuh tahu gitu gambaran isi materinya apa, karena gurunya udah nerangin di kelas mungkin ya. Nah kalau di zaman sekarang online, gurunya neranginnya di depan laptop, dan tentu si siswa itu bukan hadir di atas meja dan siap untuk mendengarkan karena nggak terpantau kan. Boleh jadi siswa itu di depan laptop ya entah tidur atau entah menyimak yang lain, kita kan nggak tahu. Jadi ketersampaian materinya jauh lebih berkurang. Dari itu antusiasme dan curiosity-nya lebih menurun. Menurut Husen tuh untuk pembelajaran online sendiri tuh metodenya tuh efektif. Jadi kalau untuk metode pembelajaran online di masa pandemi seperti sekarang ini bisa disebut yang paling optimal. Nah, cuman untuk dari segi efektif atau tidaknya, saya rasa belum bisa saya katakan cukup baik efektivitasnya, karena memang sistem pembelajaran yang disusun itu harus seideal mungkin. Cuman pada realita yang terjadi di lapangan, guru-guru dan tenaga pendidik yang Indonesia punya bisa dibilang belum siap untuk tanda kutip berperang ya dengan metode pembelajaran online seperti ini gitu. Banyak guru-guru yang juga masih merasa gaptek untuk menguasai teknik pembelajaran online di masa sekarang. Ada yang masih bingung untuk mengoperasikan laptop. Jadi untuk yang mengajar aja ngerasa belum optimal, apalagi yang diajar. Jadi banyak banget aspek-aspek yang membuat metode pembelajaran online itu dirasa masih kurang efektif. Itu untuk yang terjadi di Indonesia, dan selama yang saya rasakan dari curhatan-curhatan banyak siswa, kebanyakan juga seperti itu. Kebanyakan tuh mengeluhnya, oh kak, guru saya waktu nerangin tuh koneksinya patah-patah, lemot. Nah, kadang kayak gitu. Itu yang masalah teknis ya. Atau kadang, kak, guru saya kalau nerangin cuma ngelihat slide aja gitu, slide-nya di next aja gitu, nggak pernah merhatiin murid atau manggilin satu-satu gitu. Atau mungkin, oh kak, gurunya cuma nampilin wajahnya aja, nggak nunjukin slide sama sekali, jadi cuma ngobrol aja sama depan kamera di depan laptop gitu. Jadi emang banyak banget variasi guru-guru di Indonesia tuh yang belum ngerasa cocok ya dengan sistem pembelajaran online ini. Dan aku rasa juga banyak banget PR yang harus digarap nih oleh tenaga pendidikan di Indonesia. Kan kita udah setahun percobaan Indonesia sekolah online gitu. Nah, guru-guru sekarang mungkin sudah sedikit-sedikit juga belajar online juga kan, dengan dipaksa juga untuk bisa mengajar secara online. Jadi mungkin semakin kesini udah lebih baik lah daripada pas awal-awal COVID gitu. Nah kalau untuk siswanya sendiri, ada nggak sih bedanya dari selama yang siswa-siswa yang ujian ajarin di tutor privat gitu, yang beda secara umumnya aja? Oke, kalau secara umum mungkin aku coba bahas dari aspek sosialnya dulu ya. Kan kebanyakan orang nih bilang kalau orang-orang zaman dulu masa-masa terindah itu adalah ketika masa SMA kan. Nah, apa kata generasi kita zaman sekarang gitu ya, ketika masa-masa SMA-nya itu malah dihabiskan dengan pergaulan online, belajar juga online, apa-apa serba online gitu. Jadi mungkin dari segi aspek sosialnya, siswa-siswa SMA zaman sekarang itu kurang merasakan sosialisasi yang hangat ketimbang metode yang lama, yaitu berkumpul langsung di suatu tempat. Nah, boleh jadi nanti kemampuan komunikasinya agak terasa canggung atau kurang cair, ya itu salah satu dampak dari pembelajaran online juga selama sekolah online. Nah, itu aku ngerasain juga waktu ngajar privat ya di salah satu siswa di Bandung ya. Itu tuh
yang aku rasain pribadi, nggak tahu karena anaknya kurang inisiatif atau gimana ya, tapi itu nggak ada inisiatif untuk bertanya. Jadi kalau aku ngajar, kalau aku nggak mancing pertanyaan atau nggak mancing suatu obrolan atau isu gitu, ya udah nggak bakal ada komunikasi di situ. Dan kita nggak ngerti anaknya itu paham apa enggak. Betul. Jadi dengan kata lain, si anak tuh sama sekali, si murid itu sama sekali nggak pernah melempar suatu bahan obrolan gitu, atau bahkan nanya kosan saya di mana aja nggak ada gitu. Saya asal mana gitu. Itu dari anaknya pribadi emang kayak gitu, dan aku rasa itu untuk aspek sosial sangat berpengaruh sih. Kalau untuk aspek pemahaman akademiknya ya, banyak yang mengalami penurunan dalam hal pemahaman akademiknya. Aku sempat mengajar di suatu tempat bimbingan belajar juga ya. Ada yang pernah bertanya ke saya gitu, Kak, artinya gradien itu apa sih? Nah, padahal gradien itu kalau teman-teman tahu ya, itu tuh materi SMP gitu. Dan aku udah menduga-duga ya, ini kayaknya anaknya masih kelas 10 yang belum ngerti gitu ya gitu. Dan ternyata setelah aku jelasin arti gradien itu apa, kan gradien kan kemiringan garis. Nah, udah aku jelasin panjang lebar, terus aku nanya, oh ya kamu emangnya kelas berapa gitu. Dan dia menjawabnya, saya kelas 12 Kak, mau persiapan UTBK gitu. Terus langsung seketika aku shock dong gitu, kayak loh, kelas 12 udah mepet mau UTBK gini masih nanyain gradien itu apa, karena belum ngerti arti gradien, yang mana gradien itu materi SMP gitu. Jadi kayak wah, seironis ini gitu kondisi pendidikan di Indonesia gitu. Apalagi dengan kondisi metode online gini, anak-anak yang mungkin banyak yang nggak ngerti ya, makin nggak ngerti lagi pasti gitu. Menurut dosen, ada nggak sih hal positif yang didapat dari pembelajaran online selama setahun ini? Hal positifnya adalah kita harus luas dan fleksibel ya menghadapi kondisi pandemi yang seperti ini. Jadi diharapkan proses belajar mengajar itu tetap bisa berjalan ya walaupun ada constraint pandemi. Pemerintah, tenaga pendidikan masih memikirkan nih celah-celah sekiranya pembelajaran itu tetap bisa untuk dilaksanakan. Hal positifnya adalah mengajarkan kita untuk memiliki rasa pantang menyerah dan terus bersemangat. Dan juga sisi positif yang lain, menurut aku, kondisi pandemi seperti ini ya yang menuntut kita untuk belajar dengan metode online, itu tuh menuntut kita untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman di zaman sekarang. Apalagi teknologi dan banyak juga perkembangan digital yang lain yang mengharuskan kita untuk tahu dan menguasai perkembangan teknologi zaman sekarang itu seperti apa. Agar masyarakat juga terbiasa dengan industri 4.0 ini, ya kan? Terakhir, pesan-pesan dosen untuk siswa-siswa yang lagi belajar sekolah online. Jadi aku berpesan khususnya kepada penonton yang masih pelajar ya, baik dari pelajar SMP atau pelajar SMA, khususnya SMA kelas 12 yang sedang mengejar impian nih untuk masuk ke universitas yang teman-teman harapkan, masuk ke jurusan-jurusan yang teman-teman inginkan juga. Teman-teman jangan patah semangat dan jangan putus asa ya ketika dalam proses belajar itu teman-teman mentok atau nggak ngerti. Dengan perkembangan zaman yang udah maju seperti sekarang ini, banyak kok wadah-wadah lain atau tempat-tempat belajar online yang menyediakan sarana untuk teman-teman belajar lebih dalam lagi. Ketika teman-teman coba buka YouTube, misalnya bingung suatu materi identitas trigonometri, udah search tuh di YouTube, bakalan banyak banget munculnya dari banyak-banyak channel yang menjelaskan tentang pemaparan materi trigonometri itu gitu. Jangan menutup kemungkinan bahwa ketika kita nggak ngerti, kita bakal susah untuk mempelajari hal itu gitu. Teman-teman di sini jangan lupa juga untuk giat berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu dimudahkan dalam proses belajarnya, dalam proses ujiannya, dan dalam proses seleksi ke perguruan tingginya. Oke, terima kasih Husen atas obrolannya hari ini, seru banget dan bermanfaat banget. Saksikan juga video-video aku selanjutnya dan dengan narasumber yang lebih menarik.
menarik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.